Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Putra 26 B. Saya akan menjelaskan tentang hukum pengangkutan. Pengertian pengangkutan. Pengangkutan adalah sebuah aktivitas tentang pemuatan dalam alat pengangkutan, pemindahan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan alat pengangkutan, dan penurunan pembongkaran dari alat pengangkutan baik terhadap orang atau penumpang maupun barang. Oleh karenanya, dalam pendukung kelancaran rangkaian kegiatan dalam pengangkutan, sebagai proses inilah yang akan berhubungan dengan ilmu hukum. Sebuah proses kegiatan atau aktivitas dalam pengangkutan secara tidak langsung merupakan sistem sebab di dalamnya mempunyai unsur satu, adanya subjek atau pelaku, dua, adanya objek atau benda atau alat, tiga, adanya peristiwa, empat, adanya hubungan. Pengertian hukum pengangkutan. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang pengangkutan. Aturan hukum yang tersebut meliputi ketentuan perundang-undangan, perjanjian, dan atau kebiasaan yang mengatur sebagai proses pengangkutan angkutan darat, laut, dan udara. Ketika berbicara aturan hukum, dalamnya pasti terdiri dari asas, teori, dan praktek hukum dalam proses pengangkutan. Asas hukum pengangkutan masuk dalam dua sisi. Yang pertama, asas hukum yang bersifat publik karena memiliki unsur manfaat usaha bersama adil dan merata. Keseimbangan kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, percaya diri, dan keselamatan penumpang. Dua, asas hukum yang bersifat perdata karena memiliki unsur-unsur konsensus, koordinatif, campuran demikian dengan dokumen dan non-retensi. Dalam teori hukum, pengangkutan digambarkan secara jelas tentang rekonstruksi ketentuan perundang-undangan dan perjanjian tentang bagaimana para pihak itu seharusnya berbuat sehingga tujuan pengangkutan dapat tercapai. Sedangkan dalam praktek hukum mencatatkan bahwa peristiwa dan perbuatan para pihak dalam pengangkutan tujuan pengangkutan tidak selalu tercapai. Tidak tercapai tujuan pengangkutan dikarenakan dua hal. Pertama, salah satu pihak melakukan one prestasi. Kedua, disebabkan sebuah keadaan memaksa atau force majeure. Tujuan pengangkutan mengangkut sesuatu orang barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna baik bagi penumpang orang maupun barang yang diangkutnya. Tiba di tempat tujuan. Proses pemindahan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan selamat berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat bagi penumpang, orang harus dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka atau meninggal dunia bagi barang. Maka selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan. Perjanjian pengangkutan atau persetujuan dengan mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pihak penumpang orang dan atau pengirim barang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutannya. Perjanjian pengangkutan ini selalu tidak terus diadakan secara lisan, namun harus didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian pengangkutan tersebut sudah terjadi. Terjadinya perjanjian pengangkutan biasanya didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran oleh pihak pengangkut dan penerima yang dilakukan oleh pihak penumpang atau pengirim secara timbal balik. Rangkaian perbuatan tersebut juga tidak ada pengaturan secara rinci dalam undang-undang maupun dalam perjanjian, melainkan hanya didasarkan pada pernyataan kerja atau konsep yang tertera di dalam pasal 1320 BW. Jadi serangkaian perbuatan untuk mencapai perjanjian kehendak mengenai pengangkutan hanya terwujud melalui kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, di dalam undang-undang pengangkutan telah disebutkan bahwa pengangkutan harus diselenggarakan setelah biaya angkutan tersebut dibayar terlebih dahulu. Namun di samping ketentuan undang-undang juga berlaku kebiasaan yang berlaku dalam dan berkembang di masyarakat di mana biaya angkutan dapat dibayar kembali. Perjanjian pengangkutan sangat erat hubungannya dengan proses tanggung jawab pengangkutan. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang orang dan atau barang dimuat ke dalam alat angkut sampai dengan penumpang orang dan atau barang itu turunnya dari alat angkutan di tempat tujuan yang telah disepakati bersama. Tanggung jawab pengangkut ini juga diberi batasan oleh undang-undang, di mana dalam undang-undang telah ditentukan bahwa pengangkut harus tanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam mengangkut, kecuali terhadap dalam hal-hal sebagai berikut. Satu, keadaan memaksa atau force. Dua, cacat baik pada penumpang atau orang barang itu sendiri. Tiga, kesalahan atau kelalaian penumpang atau pengirim barang. Pembebasan tanggung jawab ganti rugi dan lain-lain dari pihak pengangkut yang
ditentukan oleh undang-undang maupun dalam perjanjian disebut eksonerasi. Macam-macam pengangkutan dan dasar hukum yang mengaturnya. Macam-macam pengangkutan dimaksud terdiri satu pengangkutan darat dibagi dua, yaitu pengangkutan darat dengan menggunakan alat angkut kereta api diatur dengan Undang RI nomor 23 tentang ya. Pengangkutan darat dengan menggunakan alat angkut kendaraan bermotor diatur dengan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan diatur juga dalam buku 1 bab 5 bagian 2 dan 3 pasal 90 sampai dengan 98 KUHD. Dua, pengangkutan udara dengan menggunakan alat angkut udara atau kapal terbang diatur dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2009 tentang pengangkutan udara. Pengangkutan perairan dengan menggunakan alat angkut kapal atau diatur dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan diatur juga dalam buku 2 bab 5. Buku 2 bab 5A dan buku 2 bab 5B KUHD. Terjadinya pengangkutan perlu diadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan dokumen pengangkutan atau tiket, karcis, bagasi, atau konsumen dan lain-lain. Setelah proses perjanjian, maka pihak pengangkut mempunyai kewajiban mengangkut orang, barang, sedangkan untuk penumpang atau pengirim barang mempunyai kewajiban bayar biaya pengangkutannya. Dengan demikian, pihak pengangkut bertanggung jawab atas tiga hal, yaitu satu, kematian dan atau lukanya penumpang yang diangkut; dua, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; tiga, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang apabila terbukti bahwa keterlambatan tersebut merupakan kesalahan di pihak pengangkut. Setiap perusahaan pengangkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai yang diatur dalam undang-undang, termasuk juga mengasuransikan alat angkutannya. 5. Prinsip tanggung jawab pengangkutan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau liability based on fault. 2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bahwa pengangkut dianggap telah bertanggung jawab atau presumption of liability principle. 3. Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability principle. 4. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bahwa pengangkut dianggap tidak bertanggung jawab atau presumption of non-liability principle. 5. Prinsip pembatasan tanggung jawab atau limitation of liability principle. Subjek dalam pengangkutan. Subjek dalam pengangkutan adalah para pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak di dalam perjanjian pengangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan dengan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah mereka yang secara langsung terikat untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang sesuai dengan perjanjiannya. Termasuk subjek dalam pengangkutan: satu, pengangkut atau karir; dua, pengirim atau shipper; tiga, penumpang atau passenger; tiga, ekspeditor atau cargo forwarder dan agent perjalanan atau travel agent; 5, perusahaan muat bongkar atau stevedoring; 6, perusahaan pergudangan atau warehousing; 7, penerima atau konsumen. Objek pengangkutan. Objek pengangkutan adalah segala sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses pengangkutan. Jadi, di hukum pengangkutan ada barang muatan, alat pengangkutan, dan biaya pengangkutan yang digunakan untuk mencapai pengangkutan. Juga terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. 1, barang muatan atau kargo, alat pengangkutan; 3, prasarana angkutan; 4, biaya angkutan; 5, penumpang. Dokumen angkutan dalam perjanjian pengangkutan pada dasarnya tidak tertulis, namun harus dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diatur oleh undang-undang. Dokumen angkutan ada dua jenis, yaitu dokumen angkutan penumpang atau orang disebut karcis penumpang untuk angkutan darat, dan perairan tingkat penumpang untuk angkutan udara. Dokumen angkutan barang disebut surat angkutan barang untuk angkutan darat, konsumen untuk angkutan perairan, tiket barang bawaan penumpang di angkutan udara, surat muatan barang atau kargo untuk barang-barang pengirim lewat angkutan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.